Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pengguna jalan di bundaran Jembatan Bongkok yang tengah melakukan aktivitas kesehariannya, yang mungkin saja terganggu dengan kegiatan kami. Pertama yang kami lakukan adalah memohon maaf yang sebesarnya terhadap hal itu. Kalau gerakan kami ini dianggap mengganggu kegiatan Anda semua. Juga kepada para aparat kepolisian yang kali ini dengan sangat profesional, sangat perhatian dengan kegiatan kita, membantu mengamankan kegiatan ini, dan terlihat bahwa acara kita berjalan lancar semua karena peran para aparat yang terhormat dan mulia ini. Semoga Allah merahmati kita semua, baik pengguna jalan yang merasa terganggu dengan kegiatan kita, para aparat yang menjalankan kegiatan ini, dan juga para peserta aksi yang hari ini turun ke jalan untuk kesekian kalinya, untuk kesekian tahunnya, terus menyuarakan hal yang sama dalam rangka menyampaikan seruan kemanusiaan secara global, di mana Hari Al-Quds Internasional adalah hari yang digelar secara internasional, secara global di seluruh dunia. Dan ini adalah sebuah gerakan yang semakin membesar dari tahun ke tahun, yang merupakan hasil dari penyadaran secara kontinu untuk menghidupkan kembali nalar kemanusiaan kita dan kesadaran keinsanan kita secara sehat dan sempurna. Bulan Ramadan bagi kaum muslimin adalah bulan yang memiliki keistimewaan. Yang pertama dengan turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan semesta yang mengajarkan segala perilaku kehidupan terbaik dan sempurna, menjadikan bulan ini menjadi bulan kita untuk kembali mendekatkan diri kita kepada nilai-nilai Qurani. Dan di dalam Al-Quran tidak ada hal yang lebih ditekankan mengenai perbuatan, perlakuan dan akhlak insani melebihi penentangan kepada kezaliman, penentangan terhadap penindasan, penentangan terhadap perlakuan buruk terhadap sesama umat manusia. Karenanya bulan Ramadan menjadi bulan di mana kita semestinya bukan saja menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang membesarkan dan menumbuhkan ketakwaan vertikal kita kepada Allah, bukan saja memperbanyak amalan-amalan yang akan menyuburkan ketakwaan spiritual kita saja, tetapi Syahrul Ramadan Al-Mubarak, yang mana di bulan ini Allah muliakan yang kedua setelah diturunkannya Al-Quran, Allah wajibkan bagi kita berpuasa dengan tujuan agar kita bertakwa
diwajibkannya kita berpuasa sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa merasakan pedihnya lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Artinya, puasa yang diperintahkan di syahrul Ramadan al-Mubarak adalah upaya yang kontinu dilakukan per tahun untuk menghidupkan, menyuburkan, membesarkan nilai-nilai ketakwaan sosial kita, kepekaan nurani kita atas apa yang terjadi yang menimpa umat manusia secara umum, terlebih kaum muslimin secara khusus. Inilah yang kemudian menjadi taklif atau beban syariat bagi kita untuk kemudian tidak berdiam diri melihat sebentuk kezaliman terus terpelihara, terabadikan dan dibesarkan dengan kekuatan-kekuatan arogan global. Kita mengetahui bahwa penguasa dunia saat ini adalah negara-negara yang memiliki track record kebrutalan dan penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan terbesar di dunia. Mereka adalah negara-negara yang memiliki track record penjajahan, pengeksploitasian, penghisapan terhadap negara-negara dan bangsa serta etnis di seluruh dunia. Tetapi sejak Perang Dunia Kedua, semangat dari negara-negara ketiga, semangat dari negara-negara terjajah, terutama yang diinspirasi oleh Bapak Proklamator bangsa kita, Bung Karno yang mulia, dalam sebuah gerakan konferensi Asia Afrika, yang mana pasca peristiwa itu, pasca konferensi itu, setidaknya ada 50 negara di Asia dan Afrika menyatakan dirinya merdeka dari penjajahan. Sehingga spirit kita sebagai bangsa yang pernah terjajah dengan begitu pahitnya rentang sejarah yang panjang atasnya, menjadikan kita bangsa yang memiliki empati dan pengetahuan aktual, bukan sekedar konseptual. Kita adalah negara yang pernah, atau bangsa yang pernah mengenyam pedihnya penderitaan terjajah. Dan kita merasakan hal itu sehingga mampu merumuskan suatu bentuk konstitusi negara yang kita pahami dengan Undang-Undang Dasar 45 yang begitu memiliki cakupan nilai-nilai kemanusiaan dengan begitu sempurna. Dalam konsep bernegara kita ini, yang terpenting dari sekedar upaya kita mencapai kemerdekaan, dan kita akui sebagai rahmat Allah, satu hal yang tak terlupa dari kita setelah kita mencapai kemerdekaan, bahwa kita berupaya untuk menularkan spirit kemerdekaan itu kepada bangsa-bangsa terjajah yang lain. Hal ini kita sampaikan dalam preambel pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di mana disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah sebuah pesan kemanusiaan global yang disampaikan bangsa ini, yang ingin ditularkan oleh bangsa ini untuk kemudian bisa dinikmati oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia, sehingga mampu hidup setara, bermartabat dan mulia, saling menghargai satu sama lain. Tetapi kekuatan global, kekuatan arogan, dan mantan-mantan penjajah di muka bumi ini tidak akan pernah ridho dengan hal tersebut. Tidak berkenan
untuk membiarkan bangsa-bangsa lain memiliki spirit kemerdekaan. Karenanya mereka tetap memberikan sebentuk alasan agar neokolonialisme dan imperialisme masih tetap menancap di bumi yang begitu luas ini, di bumi Allah yang begitu penuh keberkahan ini. Mereka berupaya untuk terus menanamkan kukunya agar bisa terus mengeksploitasi, mengeruk segala sumber daya yang ada, baik itu alam maupun manusia. Inilah kenapa kemudian mereka melanggengkan secara bersama, secara aklamasi, apa yang disebut dengan sebuah negara haram yang kita kenal dengan Zionis Israel. Adalah sebuah bentuk legitimasi bagi apa yang telah selama ini mereka lakukan, agar beban sejarah kelam mereka sebagai penghisap dan pengeksploitasi bangsa-bangsa di dunia terus mendapatkan legitimasi di muka bumi dengan adanya wujud negara penjajah dan pengeksploitasi bernama Israel. Karena itulah kita melihat 70 tahun lebih segala bentuk upaya politik yang dilakukan Palestina dan negara-negara pendukungnya selalu mendapatkan veto dari Amerika, Inggris, Prancis, dan kubu-kubu negara arogan lainnya. Kita melihat bagaimana mereka berupaya untuk terus menanamkan spirit neokolonialisme dan imperialisme ini di benak umat manusia secara keseluruhan. Bahwa penjajahan itu adalah sebentuk hal yang bisa diterima dan dibenarkan. Ini adalah tujuan yang mereka lakukan dengan melegitimasi dan menjaga eksistensi Israel. Hal ini pun kemudian membawa efek dan potensi yang kemudian bisa menjadi presiden bagi bentuk-bentuk penjajahan secara fisik, secara terbuka kepada negara-negara lain di dunia, karena ada contoh, yaitu eksistensi Israel sebagai negara penjajah. Karena itulah kita sebagai negara yang merdeka dan memiliki kesadaran kemerdekaan dan kemanusiaan menolak bentuk penjajahan di atas dunia secara keseluruhan, termasuk Israel. Ini pula yang kemudian disampaikan oleh pidato kenegaraan Bung Karno di tahun 62. Beliau berkata, selama kemerdekaan tidak diberikan kepada bangsa Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia akan berdiri tegak bersama bangsa Palestina untuk menuntut kemerdekaannya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah sebentuk upaya kita untuk pertama membuktikan kemanusiaan kita, yang kedua membuktikan rasa kemerdekaan kita, dan yang ketiga adalah membuktikan keindonesiaan kita di luar dari keislaman dan akhlak suci umat Muhammad SAW. Dan kita sekarang melihat bagaimana topeng dunia barat sebagai kampiun demokrasi, pengusung hak asasi, terbuka dengan apa yang terjadi di Ukraina. Bagaimana standar ganda mereka dalam hal ini. Mereka buta, tuli, dan bisu terhadap Palestina, tetapi mereka sangat nyaring menyuarakan apa yang terjadi di Ukraina. Karenanya harus ada upaya penyeimbang untuk mengembalikan hitoh kemerdekaan umat manusia secara utuh. Dan Hari Al-Quds yang kita usung hari ini adalah satu-satunya solusi yang kita miliki saat ini. Kita melihat bagaimana gelombang negara Arab membangun normalisasi, dan bahkan negara kita berupaya untuk didorong ke arah itu. Upaya-upaya kedutaan Israel untuk menormalisasi hubungan dengan bangsa kita terus dilakukan secara masif.
dan ini tidak bisa kita biarkan, harus kita perjuangkan untuk ditolak dan tidak pernah memiliki tempat bendera Zionis yang haram itu berkibar di tanah dan udara bangsa kita selamanya. Untuk itu ayo ikhwan, kami mohon terima kasih atas perhatian pengguna jalan semua, kaum muslimin terkhusus, dan umat manusia secara umum atas apa yang kami suarakan hari ini. Dan terima kasih kepada aparat keamanan yang telah berpartisipasi dan berupaya menjaga dan memelihara ketertiban dan kelancaran acara hari ini. Semoga Allah merahmati kita dan menjadikan kita sebagai umat-umat yang mampu mencapai derajat takwa, baik takwa secara spiritual maupun takwa secara sosial.